doa puasa orang Kristen yang diterima oleh Allah. Jadi saya akan bicara sepanjang bulan Oktober tentang tema itu. Ada banyak denominasi, bahkan ada banyak pendeta yang tidak percaya dengan doa puasa. Sehingga ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja pun juga yang tidak melakukan doa puasa. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, doa puasa itu alkitabiah. Zaman PL sudah ada, zaman PB juga ada, bahkan hari ini sampai Tuhan datang pun juga doa puasa itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Amin. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini. Saudara-saudara, buka Alkitab di kitab Ester, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian saudara siapkan pasal 4 ayat 13 sampai 17. Oke, kalau sudah dapat, saudara-saudara dengan saya baca bergantian. Saya mulai. Muslihat Haman untuk menggunakan orang Yahudi. Ayat 1. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Gagah dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Saudara, ayat 2 mulai. Dan semua raja yang ditunjukkan di sana berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diberitakan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk ditanya apa sikap Mordekai itu tidak benar, sebab dia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman sama-sama, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi yang di bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus. Pasal 4 ayat 13 sampai 17. Pasal 4 ayat 13 sampai 17 saya mulai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi." 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam di saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan bebasan bangsa lain, dan engkau dengan kaum orang akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru usaha yang seperti ini engkau beroleh kedudukan saudara. Perhatikan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. 16. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah mati." Sama-sama 17 lagi. "Maka pergilah Mordekai dan diperbuatkanlah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya." Tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu raja Persia namanya adalah Kores. Raja Persia ini, saudara, dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan kerajaan Media pada tahun 550 sebelum Masehi.
Apa yang dilakukan oleh Kores, saudara, menggenapi mimpi yang pernah didapat oleh Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal yang kedua, Alkitab mencatat bahwa dia bermimpi ada satu patung yang amat besar, dan dia panggil semua ahli-ahli jampi, orang-orang pintar yang ada di Babel, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar, sehingga Daniel yang mampu menafsirkan mimpi itu. Daniel menafsirkan patung itu kepalanya terbuat dari emas tua, dan itu melambangkan kerajaan Babel. Bahkan dadanya dan lengannya terbuat dari perak, dan itu melambangkan dari kerajaan Media dan Persia. Perut dan pinggangnya terbuat dari yang namanya tembaga. Itu adalah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung pada waktu itu. Bahkan pahanya dan kedua kakinya itu terbuat dari besi, dan juga ada yang terbuat dari tanah liat. Itu melambangkan kerajaan Romawi yang akan mengalahkan kerajaan Yunani. Jadi apa yang Tuhan firmankan, saudara-saudara, itu terjadi. Kerajaan Media dan Persia, saudara, itu merger atau gabung. Sehingga pada tahun 538 sebelum Masehi, akhirnya Babel berhasil dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, dan kerajaan Media Persia menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Dan di tahun 538 lah, genap 70 tahun, maka Tuhan pakai Kores untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, bahwa mereka harus pulang kembali ke negeri mereka. Mereka harus pulang kembali. Yang mau pulang, silakan pulang. Maka saudara-saudara, ada 3 rombongan yang pulang. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel, yang kedua dipimpin oleh Ezra, dan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Tetapi walaupun ada yang pulang, tetapi ada juga yang tidak pulang. Nah, mereka yang tidak pulang ini, saudara, tersebar di 127 daerah yang dikuasai oleh kerajaan Media dan Persia pada waktu itu. Jadi orang Israel, saudara, mengalami diaspora atau tersebar ke 127 daerah yang dikuasai oleh kerajaan Media Persia pada waktu itu. Dan kalau saudara baca kitab Ester, itu tidak ada satu kata pun yang ada di situ yang menyebut nama Tuhan. Tidak ada. Makanya ada banyak orang-orang dari kaum liberal meragukan bahwa kitab ini adalah kitab yang bersifat nyata karena tidak ada kata Tuhan di sana. Tapi saya mau berkata, sekalipun kata Tuhan tidak ada, tapi providensia Allah, pemeliharaan Allah tetap ada bagi umat pilihan yang ada di negeri kami. Amin. Mereka ada di 127 daerah dan mereka tersebar di sana. Ketika waktu itu, saudara, Ester diangkat, saudara, menggantikan Wasti. Dan ketika dia menggantikan Wasti, saudara, pada tahun keempat pemerintahannya, maka orang Yahudi mengalami satu masalah. Dan masalahnya, saudara, bukan biasa, tapi masalahnya sangat genting atau berbahaya. Bahwa ternyata ada satu orang yang punya rencana bukan hanya mau membunuh Mordekai, tapi dia punya rencana untuk memunahkan semua orang Yahudi yang ada di 127 daerah. Penyebabnya apa sih? Kalau saudara pelajari teks firman yang tadi kita baca, Haman itu dikaruniai oleh Raja Ahasuerus. Itu kedudukan yang paling tinggi di istananya Ahasuerus. Dia orang kedua setelah Ester. Nah, ketika dia dapat jabatan, maka raja ini mengeluarkan perintah kepada semua orang yang ada di pintu gerbang daripada istana itu, untuk setiap kali berjumpa dengan Haman, maka mereka harus sujud dan menyembah kepada Haman. Akhirnya Haman pakai ini, saudara, sebagai kekuatan
untuk bisa memperkokoh kedudukannya sebagai orang yang dipercaya setelah Ester. Maka semua orang yang lewat bertemu dengan Haman, mereka sujud menyembah, mereka bilang selamat pagi Pak Haman. Kalau mereka ketemu siang, mereka bilang selamat siang Pak Haman. Kalau mereka mau pulang kerja sore-sore, mereka bilang selamat sore Pak Haman. Semua orang hormat Haman. Tapi ada satu orang yang tidak mau hormat Haman. Kalau saudara jadi pemimpin seperti Haman, kira-kira saudara marah atau tidak? Pasti marah. Loh, karena itu perintah raja, betul atau tidak? Raja bilang semua orang yang berjumpa dengan Haman harus sujud berlutut menyembah kepada Haman. Tapi ada satu orang Yahudi yang tidak mengikuti perintah daripada raja. Saya coba pelajari saudara, ternyata perintah itu bukan bersifat primer atau utama, tapi itu cuma sekunder. Jadi bagi Mordekai sebagai orang Yahudi, dia tidak perlu melakukannya. Kenapa dia tidak perlu melakukan? Saya catat kurang lebih ada dua alasan. Yang pertama, orang Yahudi hanya sujud menyembah kepada Tuhan mereka yang namanya adalah Yahweh. Makanya saudara ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego ketika disuruh menyembah patung, saudara, mereka tidak mau. Mereka bilang sekalipun mereka dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala dan Tuhan tidak tolong mereka sekalipun, mereka tidak akan menyembah patung yang ada pada waktu itu. Karena mereka tahu yang layak menerima hormat dan pujian itu hanyalah Tuhan yang ada di surga. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah karena orang Yahudi, saudara, sekalipun mereka ada di daerah luar Israel, tapi mereka selalu memegang, memelihara adat istiadat mereka. Mereka hanya sujud dan menyembah kepada orang-orang yang mereka hormati, kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan juga tua-tua Israel. Sehingga untuk sujud menyembah kepada Haman, Mordekai bilang, "Jamara aja bos, walau yang lain sujud menyembah engkau, aku tidak akan pernah sujud menyembah engkau." Maka Haman coba lihat Mordekai, kira-kira sikapnya itu berubah atau tidak. Alkitab berkata, Mordekai tetap memegang prinsip kebenaran orang-orang Israel bahwa dia tidak akan menyembah Haman. Maka Haman ambil keputusan, terlalu hina kalau dia cuma bunuh Mordekai. Betul? Yang paling hebat adalah memunahkan semua orang Yahudi. Kalau saudara mau dibunuh, takut atau tidak? Loh, ini perintah, ini bukan perintah biasa loh. Ini yang kasih keluar keputusan saudara adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Ketika dia dipercaya saudara, cincin saudara daripada raja itu diberikan kepada Haman sebagai lambang bahwa orang ini mewakili raja untuk mengendalikan pemerintahan yang ada. Maka hatinya panas, dia ambil keputusan harus bunuh semua orang Yahudi. Maka dia bikin fitnah saudara. Fitnahnya coba kita lihat saudara, Ester pasal 3 ayat 8 sampai 11. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka, perhatikan, berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jadi fitnah itu saudara sudah ada pada zaman dahulu kala. Sudah ada. Jadi kalau ada orang yang fitnah saudara, tidak heran, mereka tuh alatnya iblis.
Loh ya, kita bilang orang yang tukang fitnah tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Jadi saudara ibadah non-stop, pelayan non-stop, tapi mulusan bertobat neraka. Loh yang ngomong bukan saya, firman Tuhan. Dia fitnah saudara, bahkan raja sekalipun itu ditipu oleh Haman. Ayat 9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak dia sobok Raja Ahasveros 10.000 talenta, banyak sekali, 7 turunan tidak akan habis, dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersekutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Lihat, maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Dapat kepercayaan, dapat kekuasaan. Raja bilang, kamu buat suka-suka hati. Kenapa? Karena raja percaya apa yang disampaikan oleh Haman. Makanya kalau ada orang dengar fitnah saudara, kadang-kadang langsung percaya. Karena orang yang memfitnah itu pasti menipu. Tapi saya mau berkata, ada Tuhan yang membela saya dan saudara. Tepat pada waktunya, kebenaran pasti akan Tuhan tunjukkan. Bahkan bukan hanya sampai di situ saudara. Ternyata Haman ini bergerak terus, dan dia pakai cara untuk memunahkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Dia punya istri dan dia punya sahabat-sahabat kasih masukan kepada Haman, bahwa bikin tiang supaya gantung Mordekai di situ. Maka Haman dengar nasihat dari istri yang mengong saudara, dan sahabat-sahabat yang mengong saudara. Akhirnya dia buatlah tiang untuk menggantungkan Mordekai. Dan itu dilakukan oleh Haman. Ketika ini didengar oleh Mordekai, maka Mordekai menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, termasuk Esther pun juga. Nah, pada waktu itu saudara, Esther adalah orang nomor 2 di kerajaan tersebut. Saudara nanti akan perhatikan bagaimana providensia Allah, pemeliharaan Allah dengan segala cara, bukan untuk membinasakan orang-orang Yahudi, justru membuat mereka akan bertahan hidup, bahkan mereka akan menjadi bertambah banyak. Maka ketika ini diketahui oleh Esther, maka Esther ambil keputusan apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah merendahkan diri lewat berdoa dan berpuasa. Kenapa sih harus berdoa dan berpuasa? Ini penting. Doa dan puasa bukan sekedar tahan lapar dan tahan haus. Kalau saya dan saudara orang Kristen yang hanya ambil waktu puasa cuman tahan lapar dan tahan haus, saya dan saudara kalah dengan saudara-saudara kita yang di seberang. Mereka puasa dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore. Berapa jam tuh? 13 jam. Saudara kuat puasa 13 jam? Saya yakin tidak kuat, karena banyak yang dikuasai oleh daging. Ketika disuruh puasa, saudara bilang iya, tapi tidak puasa. Hari Jumat ada doa puasa di tempat ini. Saya tidak kontrol saudara, semua ada di rumah masing-masing. Di kantor saudara bekerja. Tapi apakah saudara serius dalam berpuasa? Yang lihat siapa saudara? Lebih baik saya melihat saudara tidak puasa daripada Tuhan yang lihat saudara tidak doa puasa.
Itu berbahaya, saudara. Kalau saya dan saudara cuma sekedar tahan lapar dan tahan haus, kita akan kalah dengan saudara-saudara kita yang ada di agama seberang. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang harus kita taati seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saya akan coba eksposisi satu-satu pada pagi hari ini. Saudara lihat Imamat pasal 23 ayat 27 sampai 29. Supaya saudara bertobat. Amin. Amin atau tidak? Jadi kalau disuruh puasa, saudara jangan bilang, aduh jam 10 udah lapar, makan yuk buka puasa. Lebih saudara tak usah puasa. Itu sama saja saudara sedang tahan sarapan pagi. Amin. Saudara lagi puasa, tetangga sebelah lagi masak ayam lalapan. Aduh Tuhan, ropen dulu tapi lidah tidak tahan. Batal Tuhan. Nah ini puasa orang Yahudi yang harus mereka lakukan. Saya coba eksposisi, saudara harus dengar ini firman Tuhan dan bertobat pada pagi hari ini. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Pendamaian ini adalah hari raya Yom Kippur orang Yahudi. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak apa saudara, merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Orang Yahudi saudara punya 7 hari raya. Dan satu-satunya hari raya itu orang Yahudi harus puasa adalah hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Makanya saudara baca dalam Lukas 18, ada 2 orang pergi ibadah di bait Allah. Yang pertama orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Mereka datang mau berdoa, maka orang Farisi berdoa dalam hati. Dia angkat kepala ke surga dan dia bilang, Tuhan terima kasih, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku bukan pencuri, aku bukan orang zalim, aku bukan orang berzina. Aku 1 minggu puasa 2 kali. 1 minggu puasa 2 kali orang Farisi. Saya yakin kalau saya suruh saudara 1 minggu 2 kali, saudara bilang, aduh ada-ada aja bagai nih. Kita udah kurus kering, disuruh puasa lagi. Orang Farisi puasa 1 minggu 2 kali. Padahal aturan orang Yahudi itu cuma 1 tahun 1 kali. Bahkan dia bilang, aku memberikan persepuluhan dari segala yang aku dapatkan. Pemungut cukai ini, dia tidak sanggup lihat di langit, tapi dia tunduk dan dia pukul dia punya dada. Dia bilang, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus bilang, dari 2 orang ini siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah pemungut cukai ini. Maka Yesus bilang di ayat terakhir, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Jadi puasa orang Yahudi saudara tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Total mereka berpuasa. Sebab apa saudara? Hari itu adalah hari pengampunan dosa bagi semua orang Yahudi. Dari Harun saudara sampai kepada semua orang Yahudi. Coba buka eksposisi yang terakhir, agak panjang tapi saya dan saudara pelajari supaya mengerti. Imamat 16 ayat 1 sampai 28. Panjang tapi saya harap saudara perhatikan. Ini alasan orang-orang Yahudi harus melakukan puasa. Imamat 16 ayat 1 sampai 28. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekati hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya,
katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Jadi tidak boleh sembarang masuk ruang maha kudus. Tidak boleh. Itu Taurat saudara yang bersifat seremonial yang tidak boleh dilanggar oleh Harun dan keturunannya. Lihat. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Lihat, beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan apa? Air. Jadi saudara-saudara kita yang di seberang kalau mau sholat, mereka tiru budaya orang Yahudi. Bersih dulu baru masuk ibadah. Kalau kita tai mata masih banyak, mengantuk, air liur lagi meleleh, doa aja. Kalau orang Yahudi saudara ada aturan main. Makanya datang gereja harus mandi. Ada amin? Tidak ada air beli galon, mandi air galon. Seperti Raisa yang mandi air galon tiap hari. Jangan saudara datang gereja, saudara itu tafriuk, tampias kiri kanan, rambut kelain, alis kelain. Makanya dulu ada nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang bernubuat di gereja-gereja tertentu. Kalau datang ibadah tidak boleh make up, tidak boleh pakai lipstick, tidak boleh pakai bedak yang aneh-aneh. Loh, masa tidak pakai begitu sih? Tuhan cipta orang-orang hebat untuk bikin begitu supaya apa? Supaya manusia bisa berdandan dengan baik dan sopan dan indah. Coba kalau saudara tidak pakai bedak, tidak pakai lipstick, kira-kira naik di atas panggung, orang bilang dia lagi doa puasa 3 hari 3 malam, pucat sehingga harus make up juga, tapi tahu diri juga. Amin. Jadi itu kita biar jangan sembarang dapat penglihatan. Aduh, makanya dulu ketika saya baru bertobat saya tidak ngerti, tapi ketika belajar firman Tuhan benar-benar menyesatkan. Kalau kita laki-laki sih tidak masalah, tapi kalau perempuan kan sangat bermasalah. Oh iya toh? Oke, ayatnya yang kelima. Terus dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya apa saudara? Sendiri. Makanya saya dan saudara ketika Yesus mati, kita punya imam besar yang melebihi semua imam yang ada di perjanjian lama. Yesus cuma satu kali mati, manusia ditebus dari segala dosanya. Makanya orang kalau sampai tinggalkan Tuhan Yesus itu orang yang paling mengong, paling bodoh di dunia. Amin. Lanjut. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas 2 kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Azazel ini apa saudara? Azazel ini adalah kambing hitam yang dilambangkan sebagai iblis. Jadi ketika itu binatang dibawa saudara, maka itu binatang saudara itu akan mengambil dosa daripada umat Israel. Kemudian orang Israel yang berdosa, dosanya dipindahkan kepada kambing itu. Dan akhirnya kambing itu saudara dilepaskan kepada guru. Jadi orang Israel yang berdosa, dosanya dipindahkan ke binatang
tersebut. Jadi ketika mereka persembahkan hewan kepada imam, imam itu tidak lihat orang yang mempersembahkan, tapi imam itu lihat korban yang dibawa atau hewan yang dibawa. Ketika manusia datang, imam sudah tahu manusia itu berdosa, tapi hewan tidak boleh cacat. Dan ketika dipersembahkan manusia yang berdosa, itu dosanya dipindahkan kepada kambing yang namanya Azazel. Kemudian lanjut. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan dia yang kena undi bagi Tuhan itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan, perhatikan, yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Jadi kita pendosa semua, yang tanggung saudara binatang yang tanggung. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangku penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Betapa kudusnya Tuhan. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memerciknya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan itu, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan apa, saudara? Pendamaian bagi tempat kudus itu, karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Ia harus memercikan sedikit dari apa, saudara? Darah itu ke mezbah dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke apa, saudara? Ke atas kepala kambing jantan itu, yang saya sebut tadi, Alkitab bilang Azazel. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Terus perhatikan, jangan bosan dengan firman Tuhan supaya saudara pintar. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tangguh. Jadi semua orang Israel pendosa itu binatang yang tangguh.
dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus, dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa itu di atas mezbah. Saya lompat langsung ayat 28. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Saudara lihat betapa pentingnya berpuasa bagi umat pilihan Tuhan. Jadi kalau saudara berpuasa harus sungguh-sungguh. Amin. Saya tidak lihat saudara, tapi Tuhan lihat saya dan saudara. Lihat Yesaya 58 ayat 3-7. Umat Israel melupakan perjanjian Tuhan, hukum Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, lihat, pada hari puasamu engkau masih apa? Tetap mengurus urusanmu. Nanti kita pelajari kenapa Esther suruh orang Yahudi itu berpuasa. Karena doa puasa itu saudara akan ada perkara ajaib yang Tuhan nyatakan bagi saya dan juga saudara. Loh, mereka ini mau dibunuh, bukan satu orang, semua orang Yahudi mau dibunuh. Mereka tidak punya power, tidak punya kekuatan. Sebab Esther sendiri sekalipun ratu, dia orang Yahudi, dia pasti juga akan dibunuh. Satu-satunya cara yang mereka harus lakukan adalah merendahkan diri lewat doa dan puasa. Amin. Jadi saudara harus serius melayani Tuhan. Saudara tidak serius, Tuhan juga tidak serius dalam hidup saya dan saudara dan pelayanan. Lanjut, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Mereka sudah tahu kalau hari Yom Kippur tidak boleh kerja. Orang Yahudi langgar kerja. Sulanggar lagi, mereka main seenaknya dengan mereka punya pegawai-pegawai. Bayangkan ini orang kepala batu. Makanya Alkitab mencatat dalam Yeskiel, orang Israel punya dosa itu seperti kuali yang berkarat. Sudah dipanggang di karat so bilang-bilang. Saudara bisa lihat orang Yahudi punya kejahatan dia. Tapi Tuhan sayang mereka, makanya saudara kepala batu, Tuhan sayang saudara terus. Tapi sekali-sekali Tuhan harus ketuk saya dan saudara supaya bertobat. Lanjut. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh ini kabar puasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat 67, lihat, Tuhan tegur orang Israel, marah orang Israel, ingatkan mereka, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kum, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kesimpulannya, salah satu tujuan dari berpuasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah mereka tidak boleh hidup egois, tapi mereka harus ingat saudara-saudara mereka. Makanya ketika disampaikan kepada Esther, saudara, Esther ambil keputusan untuk apa, saudara? Doa dan puasa. Betul, saudara? Tadi betul kita baca ya. Pasal 4 ayat 15-17. Esther bilang kepada apa? Mordekai. Kasih tahu semua orang Yahudi. Puasa buat siapa? Buat Esther.
Selama berapa hari? 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Makanya tanya orang-orang pakai suami obat tentu. Dong ada obat aja dong, puasa tuh bisa berhari-hari lah, bisa berminggu-minggu lah. Karena memang puasa tuh punya powernya luar biasa. Orang yang pakai setan aja dapat kuasa dari setan, apalagi saya dan saudara yang anak Tuhan, kita akan dapat kuasa, akan dapat pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Esther bilang puasa. Padahal saudara, aturan raja pada waktu itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau raja panggil orang dulu baru menghadap. Tapi Esther bilang, kalau beta mati ya mati aja. Yang penting beta harus mewakili bangsaku untuk bertemu dengan raja. Dan betul saudara, mereka melakukan doa puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Siapa yang tahan doa puasa 3 hari 3 malam? Tapi mereka ambil keputusan untuk doa puasa. Supaya apa? Supaya Tuhan bela mereka. Amin. Mereka tidak punya power lagi untuk bisa selamatkan saudara-saudara mereka. Esther tidak punya kekuatan, Mordekai tidak punya kekuatan. Orang Yahudi yang ada di 127 daerah tidak ada kekuatan. Tapi mereka yakin kalau doa puasa Tuhan sanggup mengampuni dosa mereka. Maka lebih lagi Tuhan yang mengampuni dosa mereka pasti akan menolong mereka dengan segala macam cara. Puasa dilakukan. Dan saya catat sesuai dengan apa yang dicatat dalam kitab Esther. Ada 5 mujizat yang Tuhan kerjakan ketika mereka merendahkan diri dengan doa dan puasa. Yang pertama, Esther pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Hari keberapa saudara? Ketiga. Hari terakhir selesai puasa. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Mujizat yang pertama adalah Raja Ahasuerus berkenan menerima Esther di dalam istananya. Coba kalau mereka tidak doa puasa, kira-kira Esther mampu ketemu Raja Ahasuerus? Tidak bisa. Dia baru sampai aja langsung raja bilang bunuh dia. Saudara baca kitab Esther, Wasti yang begitu dicintai oleh Ahasuerus tidak menghormati Ahasuerus, langsung diturunkan dari jabatannya. Apalagi Esther orang Yahudi, dia lebih celaka lagi. Tapi saudara lihat, ketika orang Yahudi berpuasa untuk Esther, maka Tuhan dengar dan Tuhan berkenan untuk membuat Esther bisa bertemu dengan Raja Ahasuerus. Amin. Saya ingat satu firman Tuhan yang terkenal dalam Amsal 21 ayat 1, bilang begini: hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Hati raja ada di tangan siapa saudara? Tuhan. Raja yang mau kejam seperti apapun, tapi kalau Tuhan bilang ikut, pasti ikut. Amin. Jadi jangan bercanda dengan doa puasa saudara. Makanya saya selagi ada di Kupang, tidak khotbah di luar Kupang, orang minta saya khotbah dari jam 4 sampai jam 6. Siapapun yang minta khotbah, saya tidak akan terima jadwal khotbah. Kalau lu mau di atas jam 6 dan sebelum jam 4. Sebab hari Jumat di KPC ada doa dan puasa. Kalau mau bilang sibuk, semua sibuk kok tidak saudara? Semua sibuk. Kalau mau bilang capek, capek kok tidak? Capek. Tapi ingat saudara-saudara, doa puasa itu punya dampak yang luar biasa, punya manfaat yang luar biasa. Hati Raja Ahasuerus yang begitu kejam
Tapi ketika orang Yahudi merendahkan diri dalam doa dan puasa, Tuhan sanggup membuat hati raja bisa berubah dan berkenan kepada Esther ketika berjumpa di dalam istananya. Kalau saudara ada pergumulan, mungkin tidak ada cara lain untuk saudara bisa memberikan pertolongan kepada dirimu. Ada pesan Tuhan pagi hari ini, ambil doa dan puasa dengan Tuhan. Rendahkan diri, Tuhan, tolong saya. Amin. Loh, gereja ini bisa ada karena doa puasa. Setiap tahun tradisi di KPC, doa puasa akhir tahun berapa hari? 3 hari. Dan saudara lihat dari tahun pertama sampai hari ini, Tuhan tidak pernah mempermalukan Kupang Presenter. KPC cuma satu-satunya GBI di kota Kupang yang bisa sewa ruko tanpa ada donatur, tanpa ada sponsor. Tapi ketika kita berdoa, orang kaya bisa dijamah hatinya, bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan orang yang punya ruko bisa bermurah hati memberikan keringanan kepada gereja di tempat itu. Itu semua bukan karena kekuatan, tapi karena dampak dari doa dan amin. Jadi kalau segala sesuatu mungkin terlihat sukar, coba tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang ayo lu doa puasa, saudara yang bilang Tuhan belambung Tuhan. Lo iya toh, banyak orang kan alasan begitu, aduh Tuhan lambung Tuhan. Saya percaya orang Yahudi, orang pada zaman itu juga pasti ada yang sakit lambung. Oh. Ya Alkitab tidak catat sih, tapi saya coba menafsirkan secara liar aja sih. Tapi saudara, mereka walaupun sakit, mereka walaupun lemah, tapi mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk Tuhan bisa menolong mereka adalah rendahkan diri lewat doa dan puasa. Saya percaya pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Bahkan di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan bagi saya dan juga saudara. Amin. Raja berkenan. Bahkan kalau saudara baca seterusnya, Raja tanya sampai 2 kali kepada Esther. Esther, apa yang engkau mau? Setengah dari kerajaan ini akan aku berikan kepadamu. Saudara bisa lihat raja yang begitu jahat, begitu keras. Tuhan jamah dia punya hati. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, merendahkan diri lewat doa dan puasa, pertolongan Tuhan pasti sediakan bagi saya dan juga saudara. Amin. Jadi ayo jangan banyak alasan. Kalau disuruh doa puasa, rendahkan diri. Doa puasa, bila perlu jangan 3 hari, 40 hari lebih bagus lagi. Supaya saudara pun juga tambah kurus langsing, saudara yang sehat. Selain rohani sehat, jasmani juga sehat. Yang kedua mujizatnya adalah Mordekai diingat dan dihormati Raja Ahasuerus. Saudara lihat Esther pasal 6 ayat 1 sampai 3. Pada malam itu juga Raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan Raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah Raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ternyata saudara, ini cara Tuhan. Raja saudara melupakan Mordekai. Saudara ingat kisah Yusuf. Waktu Yusuf tolong juru roti dan juru minum, mereka lupa Yusuf. Kira-kira siapa yang bikin mereka lupa? Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang lebih besar. Akhirnya Firaun saudara mimpi tidak bisa tidur. Tidak ada orang yang bisa tafsir mimpinya Firaun. Maka mereka ingatlah, dulu ada satu anak muda di penjara yang bisa menafsirkan mimpi. Yusuf dipanggil, Yusuf langsung tafsirkan. Dalam hitungan detik, Yusuf yang direndahkan serendah-rendahnya, Tuhan angkat tinggi saudara menjadi orang nomor 2 di Mesir.
Nah, Mordekai pun juga saudara dilupakan. Justru ketika raja ditolong, yang dapat jabatan itu adalah Haman. Harusnya adalah Mordekai. Tapi itu saya percaya rancangan Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau manusia melupakan saudara, kalau saudara sudah buat baik, saudara jangan marah-marah. Mungkin itu cara Tuhan sengaja melupakan saudara. Ada time Tuhan yang tepat untuk bisa mengangkat, bahkan memuliakan saya dan juga saudara. Lihat Ester 2 ayat 21 sampai 23. Ini latar belakangnya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu apa saudara? Berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulangkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Raja lupa. Tapi Tuhan punya time selalu tepat. Ketika orang Israel dalam keadaan yang sukar sulit, justru disitulah Tuhan boleh memuliakan Mordekai. Kita lihat Ester 6 ayat 4. Ester 6 ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran di luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Jadi dia mau ketemu raja untuk apa? Kasih tahu supaya ini hari Mordekai akan digantung. Tapi lihat cara Tuhan. Setelah Haman masuk, bertanya raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Tuhan muliakan, Tuhan hormati. Lihat ya, dampak dari doa puasa tuh terjadi satu mujizat yang kedua terjadi lagi. Raja yang lupa, Tuhan bikin cara raja tidak bisa tidur supaya coba bongkar perkara masalah. Mordekai yang difitnah, justru Tuhan hormati, Tuhan muliakan dia. Ada orang yang tidak percaya doa dan puasa. Mereka percaya Yesus sudah mati, jadi pasti Tuhan tolong. Betul. Tapi ada cara-cara juga yang kita harus lakukan untuk bisa mengetuk pintu hatinya Tuhan. Salah satunya lewat doa dan puasa. Yang ketiga, saya cepat. Haman digantung pada tiang yang dibuatnya. Mujizat yang ketiga, justru Hamanlah yang mati digantung. Ester 7 ayat 5 sampai 7 dan 10. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Kemudian Haman digantungkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas
hati raja. Direndahkan manusia, tapi ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kalau manusia rancang yang jahat bagi saya dan saudara, percayalah akan ada pembalikan keadaan dari Tuhan. Tuhan pasti akan angkat kita, Tuhan pasti akan muliakan kita. Dan saya percaya itu adalah cara Tuhan, bukan cara saya dan saudara. Haman galing lubang, masuk lubang sendiri. Makanya saya dan saudara harus jaga hati tiap hari. Jangan pernah merancangkan yang jahat bagi orang lain. Karena kalau saya dan saudara rancangkan yang jahat bagi orang lain, satu saat engkau yang akan mendapatkan rancanganmu sendiri. Apalagi mau coba-coba usik umat pilihan Tuhan. Orang Israel itu biji matanya Tuhan. Sekalipun mereka berdosa, tapi Tuhan bersumpah bahwa mereka adalah biji matanya Tuhan. Mereka ada di pembuangan di negeri orang, tapi Tuhan tetap menjaga dan membela mereka. Kita doa puasa sudah 6 tahun, minta tanah sampai hari ini Tuhan belum kasih tanah bagi gereja. Tapi saya percaya waktu Tuhan selalu terbaik bagi saya dan juga saudara. Amin. Tuhan punya waktu terbaik. Saudara jangan bilang aku gak usah doa puasa, ngapain doa puasa gak ada mujizat. Ya udah berhenti aja lu. Lu ya. Siapa yang paksa? Tuhan selalu cari orang tuh yang tulus, yang ikhlas, yang mau. Kalau tidak mau, Tuhan tidak pernah paksa. Kalau Tuhan sampai paksa pun juga, saudara harus mau. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mordekai saudara diangkat, sementara Haman digantung dan mati. Yang keempat, Mordekai dihormati saudara oleh Raja Ahasuerus. Ester pasal 8 ayat 1 sampai 2. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seluruh orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Haman punya kekayaan, harta semua pindah ke Mordekai. Saudara lihat, Tuhan kalau mau berkati orang tidak perlu cari-cari muka. Saudara udah punya muka, ngapain cari muka? Saudara buat yang baik aja, buat yang baik. Sekalipun saudara ditindas, saudara mengalami sukar, sulit, kesusahan, doa puasa. Tuhan pasti akan tunjukkan keadilannya. Bahkan lihat pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 3. Ini dahsyat saudara. Ester 10 ayat 1 sampai 3. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi apa saudara? Orang kedua di bawah Raja Ahasuerus. Dan ia apa saudara? Dihormati oleh orangnya Yahudi, serta disukai oleh orang banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Dia punya beban bukan untuk diri sendiri saudara, tapi untuk semua bangsanya. Makanya kita rendahkan diri dalam doa puasa tuh, kita kan bukan cuma doa buat diri sendiri, betul atau tidak? Doa buat apa? Doa buat bangsa. Kemarin masalah terjadi di Cilegon sana saudara, ada gereja HKBP mau bangun tidak bisa, padahal jemaat sudah hampir 4.000 dan gereja sudah 5 tahun.
Saya dan saudara di sini ibadah bebas. Mereka mau ibadah saudara dari Cilegon ke Serang 50 kilo. Saudara kuat ibadah 50 kilo. Itu Kupang Camplong. Kalau gereja pindah ke Camplong, saudara masih mau ibadah atau tidak? Hah? Loh, saudara ingat kisah perempuan Sunem itu cari Elisa tuh di Gunung Karmel, itu jaraknya 50 kilo. Sunem ke Karmel. Tapi dia tahu hanya Elisa saja yang bisa bikin mujizat ketika di Tuhan mati. Makanya dia cari jauh-jauh Elisa sampai apa? Gunung Karmel. Jadi orang kalau cari Tuhan, saudara, tidak ada banyak alasan. Mau jauh, mau dekat, cari Tuhan. Tapi kalau memang lu dasar pemalas untuk gereja, mau 5 langkah dari rumah lu sudah pergi gereja. Loh iya betul. Kok memang pemalas lah. Ditanya cita-cita mati di mana? Surga. Loh cita-cita masuk surga. Gereja tidak pernah. Jadi kita doa puasa ini saudara, bukan hanya doa buat gereja di tempat ini, bukan hanya untuk kita jemaat pelayan kebutuhan kita, tapi ada banyak saudara-saudara kita orang Kristen yang ditindas di mana-mana. Di Aceh mereka ibadah susah, di Cilegon ibadah susah, di Jawa Barat ibadah susah, di NTB ibadah susah, di Makassar ibadah susah, di Gorontalo ibadah susah. Kita yang di timur ibadah bebas, mau kapan aja. Tapi justru kita harus punya beban bagi jiwa-jiwa yang ada, supaya sekalipun mereka minoritas, tapi Tuhan bisa bela mereka sehingga mereka bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan egois dong. Kita puasa tuh untuk jiwa-jiwa. Kita doa 241 negara, masih terlalu banyak bangsa negara yang belum dengar Injil. Itu tugas saya dan saudara. Karena ketika kita masuk surga, Tuhan tanya, lu menangkan berapa jiwa? Saudara bilang, Tuhan ben sibuk, kerja terus, bangun rumah, cari uang, simpan uang. Emangnya surga kekurangan itu, saudara? Surga tidak pernah kekurangan harta yang begitu indah dan mulia. Bahkan Alkitab bilang, di surga itu jalan terbuat dari emas. Jadi saya dan saudara punya rumah yang terbuat dari marmer, granit, keramik. Jangan coba-coba sombong makam puji di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Karena surga itu terbuat dari emas. Permata di sana. Makanya cita-cita harus sampai surga, amin. Kalau cita-cita masuk surga harus cinta Tuhan mati-matian. Biar susah pun juga sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Biar di dunia sengsara, tapi ingat surga itu begitu indah dan luar biasa. Wahyu bilang tidak ada air mata di sana. Hanya ada sukacita, pujian penyembahan dengan Tuhan di sana. Yang terakhir, yang kelima. Ini yang dahsyat, saudara. Semua orang Yahudi tidak dipunahkan, melainkan tetap hidup dan bertambah banyak. Mereka semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dijepit, semakin merambat. Makanya darah Stefanus martir yang pertama itu darah untuk kebangunan rohani. Gereja akan lahir di mana-mana. Jadi harus punya doa, punya visi, punya komitmen. Masih banyak bangsa daerah yang belum dengar Injil, belum ada gereja. Ini tugas dari saya dan saudara GBI KPC yang ada di kota Kupang ini. Sekalipun hari ini kita belum melihat, tapi percaya dengan doa kita telah sampai lebih dahulu itu menjangkau jiwa-jiwa yang ada di mana-mana. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di setiap kota-kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegerangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak orang, lihat, dari antara rakyat negeri itu. Masuk apa, saudara? Yahudi. Mereka menjadi orang-orang Yahudi proselyt. Dari yang bukan orang Yahudi menjadi Yahudi.
yang bukan penyembah Tuhan menjadi penyembah Tuhan. Alkitab bilang, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, bilang sama orang Israel, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, sebab engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Saya percaya kekristenan yang dimulai dari 12 orang, sekarang jumlahnya hampir 3 miliar. Saya yakin dari 3 miliar ini akan terus bergerak dan terus bergerak sampai setiap mata melihat, tidak mengaku, lutut bertelur, Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia dan manusia. Tuhan berkata saya dan saudara, mari bangkit berdiri.